Halo sahabat Bioedu, kembali lagi bersama aku Novianti dengan nama ilmiah Adenoparus tamariscinus dari kelompok 5 Polypodiaceae. Kali ini aku akan mempresentasikan esai yang telah aku buat dengan judul Pendayagunaan unsur-unsur biologi sebagai sumber belajar dalam karakteristik teknologi pendidikan. Perkembangan era keterbukaan saat ini menuntut adanya kreativitas yang dimiliki oleh guru dalam proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan guru merupakan motor utama penggerak pembelajaran yang selalu mengalami perkembangan dinamis. Tantangan-tantangan pada tiap zamannya akan selalu berbeda. Hal ini juga berlaku dalam proses pembelajaran yang dilakukan. Unsur-unsur dari biologi merupakan unsur alamiah yang bisa digunakan sebagai sumber belajar yang mengacu pada karakteristik teknologi pendidikan. Sebagai pendekatan sistem, maka pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari desain, model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa dengan ketertentuan unsur-unsur dari biologi sebagai sumber belajar yang ditetapkan. Sebagai pendayagunaan sumber belajar, maka unsur-unsur dari biologi dapat dimanfaatkan sebagai pendayagunaan sumber belajar, maka unsur-unsur dari biologi dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk pembelajaran dengan sumber belajar yang mengacu pada 6 klasifikasi yang terdiri dari pesan, bahan, orang, alat, teknologi atau metode dan latar, teknik atau metode dan latar atau lingkungan. Sebagai orientasi pada pembelajaran, maka unsur-unsur biologi dapat digunakan untuk sebesar-besarnya, mengutamakan kepada pelajar baik dari sisi proses maupun produknya. Unsur-unsur dari biologi merupakan unsur alamiah yang bisa digunakan sebagai sumber belajar yang mengacu pada karakteristik teknologi pendidikan. Sebagai pendekatan sistem, maka pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari desain, model, strategi, pendekatan, metode, dan media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa dengan ketertentuan unsur-unsur dari biologi sebagai sumber belajar yang ditetapkan. Sebagai pendayagunaan sumber belajar, maka unsur-unsur dari biologi dapat dimanfaatkan sebagai pendayagunaan sumber belajar, maka unsur-unsur dari biologi dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk pembelajaran dengan sumber belajar yang mengacu pada 6 klasifikasi yang terdiri dari pesan, bahan, orang, alat, teknologi, atau metode dan latar atau lingkungan. Sebagai orientasi pada pembelajaran, maka unsur-unsur biologi dapat digunakan untuk sebesar-besarnya, mengutamakan kepada pelajar baik dari sisi proses maupun produknya. Teknologi pendidikan dalam ilmu biologi adalah proses yang sistematis dan terorganisir dari penerapan teknologi modern untuk meningkatkan kualitas pendidikan, efisiensi, optimal, kebenaran, dan sebagainya. Ini adalah cara sistematis untuk mengonseptualisasikan pelaksanaan dan evaluasi proses pendidikan, belajar dan mengajar, dan membantu peranan teknik pembelajaran pendidikan modern. Ini termasuk bahan ajar, metode dan organisasi kerja, dan hubungan yaitu perilaku semua peserta didik dalam proses pendidikan. Merujuk pada hakikat teknologi pendidikan sebagai sistem pemecahan masalah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada, unsur-unsur biologi menjadi sumber belajar yang mudah dan efisien. Selain jarak yang mudah dijangkau, tidak selalu mengeluarkan biaya yang mahal. Siswa juga mampu mengembangkan proses mental dan psikomotorik secara maksimal baik di dalam maupun di luar kelas. Pembelajaran di luar kelas atau outdoor learning
bisa dikemas dalam bentuk jelajah lingkungan seperti explore alam sekitar. Di luar kelas atau indoor learning dapat berupa pemberdayaan manusia sebagai sumber belajar melalui proses-proses biologis yang dapat dipraktikkan seperti Sedangkan di dalam kelas atau indoor learning dapat berupa pemberdayaan manusia sebagai sumber belajar melalui proses-proses biologis yang dapat dipraktikkan seperti penggunaan sistem indera dalam memahami konsep pembelajaran dan menghapuskan abstraksi. Secara bahasa, teknologi memiliki dua arti, yaitu metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan, dan yang kedua, keseluruhan sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Semua bentuk teknologi adalah sistem yang diciptakan oleh manusia untuk sesuatu tujuan tertentu, yang pada intinya adalah mempermudah dalam meringankan usahanya, meningkatkan hasilnya, dan menghemat tenaga serta sumber daya yang ada. Teknologi merupakan suatu bidang yang tak terpisah dalam ilmu pengetahuan, seperti misalnya teknologi pertanian. Teknologi merupakan suatu bidang yang tak terpisah dengan ilmu pengetahuan, seperti misalnya teknologi pertanian, teknologi kesehatan, teknologi komunikasi, dan tentunya juga teknologi pendidikan. Sekian presentasi dari saya. Dengan kesimpulan, unsur-unsur dari biologi merupakan unsur-unsur alamiah yang dapat digunakan sebagai sumber belajar yang dapat memacu pada karakteristik teknologi pendidikan sebagai pendekatan sistem. Maka, pengelolaan pembelajaran yang terdiri dari desain, model, strategi, atau pendekatan, metode dan media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa dengan pembentukan unsur-unsur dari biologi sebagai sumber belajar yang diterapkan. Sebagai pandangan sumber belajar, maka unsur-unsur dari biologi dapat dimanfaatkan atau diaplikasikan ke dalam berbagai bentuk pembelajaran dengan sumber belajar yang mengacu pada 6 klasifikasi yang terdiri dari pesan, bahan, orang, alat, teknik dan metode, dan latar atau lingkungan. Sebagai orientasi pada belajar, maka unsur-unsur biologi dapat digunakan untuk sebesar-besarnya mengutamakan kepada pelajar baik dari sisi proses maupun produknya. Sekian presentasi dari saya, Novianti pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.